Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi panggung ataupun biduan atau VJ. Bahkan saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi dari panggung ke panggung. Tapi apalah daya, mungkin dari sini Tuhan memberi rezeki untuk saya, untuk anak-anak saya. Karena sebelum bernyanyi sudah banyak cerita yang terlalu pahit saya lalui, dan mungkin terlalu, saya kira tidak usah untuk diceritakan karena itu pribadi saya. Asal mula saya bisa bernyanyi di musik organ tunggal. Ada salah satu keluarga saya membuka musik organ tunggal. Akhirnya saya diajak bergabung bernyanyi. Waktu itu pertama kali saya menyanyikan lagu Sekutu Mawar Merah, dan hanya lagu itu yang saya hafal, tidak ada lagu lain. Dan hanya lagu Sekutu Mawar Merah yang saya bisa. Akhirnya setiap kali bernyanyi saya membawakan lagu Sekutu Mawar Merah. Ada ketika cerita menyedihkan yang menjadi motivasi saya. Pertama kali saya bernyanyi, saya satu panggung bersama senior. Waktu itu saya merasa sendiri di tengah keramaian, karena saya mungkin masih anak baru di musik. Jadi saya itu seperti tidak dianggap saat bernyanyi di panggung. Saya tidak bisa lagu-lagu yang biasa dinyanyikan biduan-biduan di panggung. Yang saya bisa hanyalah Sekutu Mawar Merah, hanya lagu itu. Mereka menyanyikan lagu Kembang Latar, 5 menit lagi, dan sebagainya. Saya tidak ikut bernyanyi karena saya tidak bisa. Saya merasa terpojok waktu itu. Bahkan cara pakaian saya pun masih terlalu kuno pada saat itu. Cara berdandan saja saya tidak mahir. Jadi saya sadar suara saya tidak bagus untuk bernyanyi. Saya hanya punya modal berani, punya modal percaya diri, itu aja. Dari pengalaman itu saya tanamkan dalam hati, apabila sewaktu-waktu nanti saya bisa dikatakan senior dan saya bisa dipanggil senior di panggung, ketika ada anak baru di musik yang ingin menjadi penyanyi panggung dan pertama kalinya dia bergabung bersama saya di panggung, saya tidak akan merasa senior dari junior, dan saya tidak akan pernah mengucilkan junior, karena pada saat saya baru mulai bernyanyi,
saya juga merasa dikucilkan. Rasanya itu tidak enak loh. Seperti kita berada di tengah keramaian, tapi merasa kesepian. Kita merasa seakan-akan asing. Dan suka dukanya di panggung itu terlalu banyak dukanya menurut saya daripada sukanya ya. Suka dukanya itu terlalu banyak duka karena resikonya itu besar ya, dengan penghasilan yang tidak seberapa namun bisa mencukupi kehidupan, tapi resikonya itu besar menurut saya. Dunia panggung itu kita harus mempunyai mental, baik mental batin, baik pun mental fisik. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu bukan satu orang, bukan dua pasang mata, tapi berpasang-pasang mata dan berpuluh-puluh penonton. Yang membuat saya sedih ketika ada salah satu penonton laki-laki yang punya pikiran iseng. Dia menganggap kita itu wanita yang bisa dikatakan, dia berpikir kita itu bisa, ya gitulah. Itu yang membuat saya sedih. Kenapa orang selalu berpikir kalau biduan itu bisa dilecehkan, bisa dibawa kemana-mana, atau apalah. Terkadang saya itu berpikirnya, loh, kenapa sih orang beranggapan kalau seorang penyanyi panggung, seorang biduan bisa mereka booking atau apa? Karena saya tidak seperti itu. Saya benar-benar mencari uang di panggung. Ketika manggung di suatu daerah dan daerah tersebut sangat fanatik dengan seorang biduan, kita mau numpang ganti baju aja, banyak kalimat penolakan yang membuat saya, sudahlah, kita ganti bajunya di belakang panggung aja. Ada yang seperti itu. Ada sekelompok masyarakat yang menganggap biduan itu negatif. Dan yang sukanya ada, dan yang momen kebahagiaan di panggung itu ada. Rasa kekeluargaannya, rasa kepeduliannya sesama anggota musik, saling menjaga, rasa kehangatan dalam suasana bercanda di atas panggung, itu yang membuat saya merasa terhibur. Jadi ketika mau mandi aja, mandinya ke sungai, bukan ke kamar mandi, karena di daerah terpencil itu kamar mandi hanya untuk orang-orang yang berada. Ketika mandi saja di sungai, ya, itu orang-orang pada ngintip. Dia bilang itu, biduan, "Woi biduan, woi biduan."
Itu membuat saya merasa sangat diistimewakan. Ternyata suatu daerah terpencil juga bisa menghormati profesi kami, menghargai profesi kami. Itu yang membuat saya terharu. Dan saya pernah merasakan rasa tidak enak saat ketika manggung. Ada salah satu seorang penonton yang jahil kepada saya, yang melakukan tindakan tidak menyenangkan, bisa dikatakan melecehkan. Itu yang membuat saya merasa tidak nyaman. Dan saya juga pernah mengalami kehilangan tas saat di atas panggung. Memang benar-benar risiko menjadi biduan itu sangat besar sekali. Untuk bicara saja kita harus berhati-hati, karena takut nanti ada penonton yang tersinggung dengan kata-kata kita yang secara tidak sengaja kita lantunkan dalam candaan.